wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah, Saudara-saudari bin Haji Abdul Rashid Siti, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita yang saya kutip dari kitab At-Tajhib fi Adillati Mata'iyah wa Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakat, kitab atau bab yang membahas tentang kewajiban menunaikan zakat. Pada dasarnya zakat itu adalah harta-harta yang diambil dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan diserahkan, dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberi izin salah seorang sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Salah satu wasiat beliau, ta'limhum, dan ajarkan mereka, yaitu para penduduk Yaman, annallaha farada alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka menunaikan zakat. Tukhadu min agniyaihim, yang diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka, wa tukhadu wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan, diserahkan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang fakir di antara mereka. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a, wajibnya mengeluarkan zakat pada 4 macam, pada 5 macam. Jadi zakat itu ada yang berkaitan dengan jiwa kita, ada yang berkaitan dengan harta kita. Yang berkaitan dengan jiwa kita, kita sebut dengan zakat al-fitri, zakat fitrah. Sementara yang berkaitan dengan harta kita disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu banyak macamnya. Di sini dijelaskan ada 5 macam yang dikeluarkan dari harta kita zakatnya. Apa itu? Wahiyya al-mawashi, zakat dari hewan yang diternakan. Fa'amal mawashi fatajibuz zakatu fi thalathati asnas, minha al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Zakat hewan-hewan yang diternakan itu gak semuanya, hanya pada binatang-binatang tertentu saja, seperti onta, sapi, dan kambing. Selain itu tidak wajib dibayarkan zakatnya. Ayam kan juga diternakan. Menurut nas yang sahih, ayam itu tidak dikeluarkan zakatnya. Wal athman, dan juga
zakat berupa perhiasan. Wahia al-dhahab wal fiddah. Zakat yang berkaitan dengan perhiasan ini masuk di dalamnya perak, emas ataupun logam mulia dengan kadar tertentu, dengan syarat tertentu. Di antara syarat-syaratnya adalah sampai kepemilikannya 1 tahun. Jika emas memiliki kadar minimum atau nisabnya, yaitu kurang lebih 85 gram emas. Kalau memiliki simpanan berupa emas seberat 85 gram, maka wajib ditunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Di rumah ada nggak emas? Kira-kira 85 gram. Ada Pak, 70 gram bahkan. Emas tujuh. Kita mah jarang punya emas ya. Nggak beliin sering mungkin. Yang punya emas biasanya istri. Dan itu pun kalau dijadikan simpanan investasi. Kalau yang dipakai, misalnya dia pakai di jari manisnya 10 gram, di jari tengahnya 10 gram, itu yang kanan, yang kiri 10 gram, yang jari manis kiri 10 gram, udah berapa tuh? 40, rantainya 20 gram, 60, gelangnya 30 gram, 90, giginya, ada kan gigi dari emas ya, giginya 20 gram, 110. Bayar nggak zakat? Kenapa? Kakinya belum, kanan kiri 10 gram, 10 gram, hampir 130. Bayar nggak zakatnya? Enggak. Kenapa? Karena dipakai. Antingnya 10 gram, 10 gram. Sesuatu yang dipakai nggak wajib untuk dibayarkan zakatnya. Yang dibayarkan zakat adalah yang diinvestasikan. Pak Ustaz, saya nggak punya emas, kalau duit banyak. Bagaimana simpanan uang? Simpanan uang disamakan dengan simpanan emas. Jadi kalau memiliki simpanan uang sebesar kira-kira 85 gram emas, maka wajib dibayarkan zakatnya. Sekarang kita hitung 1 gram emas berapa duit? Pak, 1 gram emas berapa duit harganya? Tergantung beli di mana dulu. Kalau di Singgalang 1.200.000, di Nyonya Kribo pasar minggu 1 juta, pasar kecil 500, apa Mampang 750. Udah survei, itu jangan nengok-nengok aja. Bukan dagang emas, udah survei. Nanya harga doang, beli maka enggak. Taruhlah 1 juta kali 85 gram, berarti kira-kira kalau seandainya punya simpanan uang di rumah atau di bank atau di bawah kasur, di dalam kotak kalengnya, di dalam bantalnya, sekira-kira 85 juta, maka seandainya sudah sampai kepemilikannya 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Hitung aja dan kira-kira berapa? Adanya 100 juta Pak Ustaz, keluarin jalan. Ya keluarin, 85 juta aja keluarin, apalagi 100 juta.
juta, 100 juta kali 2,5% berarti zakatnya 2.500.000. Jangan disimpan aja, jangan pura-pura nggak tahu. Nanti kena kitab yang seperti kemarin kita sudah bahas, patut biha jibahuhum wajuruhum, karena nggak mau bayar zakat padahal sudah datang kewajiban zakat padanya, disetrika nanti jidatnya, lambungnya, punggungnya keluar dari zakat 2,5%. Ustaz, saya habis jual tanah, keluar uangnya 1 miliar, baru jual tanah kemarin tembus misalnya seminggu yang lalu 1 miliar, wajib nggak bayar zakat? Wajib nggak bayar zakat? Wajib nggak? Baru jual tanah nih, Pak Wajan, baru jual tanah, Pak Wajan dapat 1 miliar, wajib nggak bayar zakat? Enggak. Kenapa? Belum setahun. Harusnya mau keluarin Pak Ustaz buat zakat ya. Kalau mau keluarin aja 2,5% dari 1 miliar, 25 juta kasih panitia zakatnya. Boleh kalau dia mau keluarkan sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada dasar hukumnya, kalau uang-uang kayak gitu tuh yang baru menerima nggak wajib bayar zakat. Wasu'u, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian, padi, gandum, dan biji-bijian, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Sekira-kira 650 kg. Kalau hasil panennya mencapai minimum segitu, setiap panen bayar zakatnya 650 kg. Berapa yang dikeluarkan? Lihat dulu pengairan sawahnya itu asalnya dari apa. Kalau dari irigasi berbayar, maka yang dikeluarkan 5%. Tapi kalau dari air hujan, bukan pengairan yang berbayar, dikeluarkannya 10%. Wajib bayar zakat. Hasil panennya. Wathimar, buah-buahan juga nggak semuanya, hanya kurma dan anggur aja, karena dikiaskan kurma dan anggur saat itu sama dengan makanan pokok. Yang lain enggak. Jambu air enggak usah dizakati, mau apa aja dizakati. Lagi juga jambu air di rumah kita juga paling enggak berapa banyak hasilnya. Ini buat petani dan pekebun. Oh, di sini nggak ada petani, nggak ada kan kita yang bertani, nggak ada. Kita rata-rata pegawai ataupun kontraktor. Ada kontraktor, Pak Jiwawan kontraktor dulu, punya kontrakan. Makanya rata-rata kita hidupnya udah pada makmur, karena penghasilnya luar biasa. Udah pada makmur hidupnya, alhamdulillah. Tinggal rumah sama sumur maksudnya. Wawul tijarah,
dan juga barang perniagaan, toko, warung yang apabila dalam setahun dan sudah mencapai nisabnya yang kurang lebih seharga 85 gram emas dikeluarkan zakatnya. Itu zakat yang berkaitan dengan harta benda kita. Nah sekarang zakat yang berkaitan dengan jiwa kita. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Dan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan 3 keadaan. Ini hampir semua kita kena dah. Kalau tadi zakat harta enggak semua orang, hanya segelintir orang. Adapun zakat fitrah, kalau dilihat dari rumusan-rumusan yang telah ditetapkan, hampir semua kita wajib mengeluarkan zakat. Apa itu? Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Ya jelas, kalau yang bukan Islam nggak wajib menjalankan syariat Islam. Kalau yang beragama Islam wajib. Makanya hadisnya kan buniyal Islamu ala khamsin, dibangun, dibina agama Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya ke sana. Kalau kurang satu, berarti kurang sempurna Islam. Jadi Islam merupakan syarat mutlak kita untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, dengan merasakannya terbenam matahari pada hari terakhir daripada bulan Ramadan. Merasakan itu waktu maghrib terakhir bulan Ramadan, dia masih hidup, maka cukup bagi dia syarat kedua mengeluarkan zakat fitrah. Kalau orang kita mah sekarang bayar zakatnya belum waktunya udah pada bayar. Dulu pada banyak yang bayar, ya kan? Padahal ini waktu-waktu yang ijaz, waktu-waktu yang boleh. Waktu wajibnya kapan? Entar malam takbiran. Sudah pasti kita masih hidup sampai akhir Ramadan dan juga merasakan malam hari raya Idul Fitri, itu wajibnya bayar zakat fitrah. Orang kita nggak mau repot, malam takbiran sibuk ngurusin buat lebaran, udah bayar zakat dulu Anda. Ntar sibuk ngurusin lebaran, lupa bayar zakatnya. Namanya waktu ijaz. Boleh, mau bayar dari tanggal 1 kemarin bayar zakat fitrah, boleh. Sah bayar zakatnya, tapi belum wajib. Seandainya dibayarkan, gugur kewajibannya. Wajibnya malam takbiran. Abdulnya subuh tanggal 1 Syawal bayar zakatnya. Repot tapi ya, belum mandi, persiapan Idul Fitrinya, belum yang gosok, kamar mandi 1, anggota-anggota 7, kan rame banget itu. Udah bayar zakatnya duluan, awal-awal aja. Jadi syaratnya merasakan hari terakhir Ramadan, merasakan juga malam hari raya, itu syaratnya. Kalau nggak terpenuhi syarat tersebut,
belum wajib bayar zakat fitrah. Baik lahir malam takbiran, nggak usah bayar zakatnya. Orang meninggal sebelum maghrib hari terakhir Ramadan, kalau dia belum bayar zakat, nggak usah dibayar zakatnya karena memang tidak wajib. Meninggal malam takbiran, belum bayar zakat, buru-buru keluarin zakatnya. Harus diingatkan yang kayak gitu. Makanya orang kita banyakkan dari sekarang udah mulai bayar zakat fitrah. Mana lebih afdal, bayar zakat fitrah ke panitia atau bayar zakat fitrah langsung? Ini sering jadi pertanyaan nih, lebih afdal mana sih? Kita bayarnya ke panitia zakat di masjid ataupun mushola ataupun bajis atau langsung kepada orangnya? Kalau lihat sejarahnya, zakat itu tukhudu, diambil, dikumpulkan oleh panitia yang disebut amil. Jadi kalau lihat sejarahnya, diserahkan kepada panitia. Tapi kalau langsung boleh nggak? Boleh, asal tepat sasaran. Nanti kita bahas siapa yang wajib, yang berhak menerima zakat. Wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Syarat ketiga wajib mengeluarkan zakat adalah zakat fitrah memiliki kelebihan bahan makanan yang digunakan untuk dirinya dan juga keluarganya pada malam hari raya sampai sore hari raya. Ada makanan, persediaan makan cukup untuk diri dan keluarganya pada saat malam hari raya dan hari raya. Karena Nabi mengatakan ambilhum minatul bihadzal yaum. Cukupkan mereka ini, jangan sampai meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Biar pada senang semuanya. Kalau ukurannya kayak gitu rata-rata yang tinggal di Jakarta, rasa wajarnya pada cukup ya. Malam takbiran cukup makan, hari raya cukup makan, hampir kita rata-rata terpenuhi. Bukan hanya cukup, bahkan berlebih. Dan tempat aja digantung-gantung. Belum kuenya, belum persiapan lebaran lainnya. Maka saya katakan hampir semua kita wajib membayarkan zakat itu. Wa yuzaki an nafsihi wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin. Dan wajib membayarkan zakat buat dirinya dan juga orang-orang yang dijamin nafkah oleh dirinya. Anak, istri itu udah pasti. Siapa lagi? Anak angkat yang kita biayai, yang kita kasih nafkah, itu juga wajib kita bayarkan zakatnya. Pembantu, kita bayar apa enggak zakatnya pembantu? Dia kerja di rumah kita, tinggal sama kita, kira-kira dibayarkan enggak zakatnya? Lihat dulu, digaji apa enggak? Digaji, betul. Ya kalau digaji, udah ada gajinya yang kita bayarkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan beban kerjanya, maka dia bayar zakat sendiri. Karena nafkah dia bukan kita yang nanggung, orang kita kasih gaji, gitu. Berapa yang dikeluarkan dari zakat fitrah? So'an min quti baladihi, satu sok dari bahan makanan pokok negeri tempat dia tinggal. Ada orang Indonesia tinggalnya di sebuah negara yang makannya jagung, dia bayar zakatnya pakai beras atau pakai jagung? Jagung. Walaupun dia misalnya makannya nasi,
tapi kutul bilang negeri tempat dia tinggal di situ makannya jagung, maka bayar zakatnya itu sesuai dengan makanan pokok negeri tersebut jagung. Saudaranya panggil tuh, sering saya contohin, abang apa adiknya tuh nggak makan nasi, makanya kacang atau jagung. Kira-kira dan zakatnya pakai kacang atau jagung? Apa nak beras? Beras. Walaupun dia nggak makan nasi, tapi kutul bilang makanan pokok negeri tersebut adalah nasi berasal dari beras, maka yang dibayarkan adalah beras. Soal satu sok yang dikeluarkan berapa? Kira-kira 2,5 kilogram. Diliterin 3,1 liter. Orang kita kena pil 3,5 liter. Tahun lalu sempat viral tuh, ada beras dagang buruk dan 3,5 liter katanya. Nggak memenuhi syarat, cek dulu. Kalau sudah 3,1 liter sudah cukup. Walaupun nggak sampai 3,5 itu dibulatkan lebih. Bahkan ada yang menghitung satu sok itu nggak nyampe 2,5 liter. 2,1 nggak sampai 2,5 kilo. 2,1 kilo, 2,16 kilogram. Diliterin nggak nyampe 3 liter. Mungkin yang buat itu tuh yang beras sangat viral tahun kemarin nggak nyampe 3,5 liter atau pas hanya 3 liter, patokannya itu. Jadi jangan heboh dulu. Ya karena mungkin pemahamannya kurang, jadi gampang heboh, gitu ya. Sebetulnya hanya satu sok, coba di segini loh, genggaman, kira-kira satu sok. Ya, satu sok itu ada yang menghitung 2,1 kilogram, ada yang 2,6 kilogram, 2,5, maka dinaikkan 2,5 lalu digenapkan lagi menjadi 3,5 liter. Itu udah pembulatan luar biasa. Kalau 3,5 liter itu bukan hanya cukup, bahkan berlebih, teman. Dan dikeluarkan berupa makanan pokok negeri kita. Yang gampang sekarang orang mau bayar zakatnya pakai uang. Ini harus paham ilmunya. Hukum dasarnya adalah makanan pokok, itu hukum dasarnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tetap makanan pokok. Jadi kalau ada yang bayar zakat fitrah pakai uang, itu menggunakan pendapat dari Imam Abu Hanifah yang berlandaskan dari al-nuhum minatula bihadal yawma, cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Beras banyak 3 karung, cuman kan untuk ukuran makan kita gak cukup cuma nasi, harus ada temennya. Minimal garam atau kecap pakai kerupuk. Garam, kecap, kerupuk itu dibeli pakai uang. Maka dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah dengan menggunakan uang. Sekali lagi, dasar hukumnya tetap kutul bila makanan pokok negeri tempat kita tinggal. Jadi beras utamanya. Kalaupun ada yang membolehkan, itu lebih kepada zakat. Tapi kalau bayar fidyah tidak boleh pakai uang. Bayar fidyah wajib beras. Harus bedain. Maka kalau ada panitia di sini atau dimanapun
bayar fidyah, beliin beras aja. Karena beda, fidyah itu tidak bisa dikiaskan dengan zakat fitrah. Karena beda, fidyah itu hanya untuk orang miskin, tapi kalau zakat masih boleh di pos-pos yang lain. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi al-fuqara. Yang pertama, orang fakir. Siapa itu fakir? Orang yang nggak memiliki penghasilan tetap. Karena nggak memiliki penghasilan tetap, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan buat dirinya dan juga keluarganya. Fakir, kerjanya serabutan, kadang kerja kadang kagak, maka jatuhnya fakir. Buat dia itu satu. Yang kedua, wal masakin, buat orang miskin. Siapa orang miskin? Pembahasan tinggi menjelaskan yang namanya miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetap tapi belum mencukupi. Ustaz, orang punya kontrakan, kok dikasih zakat? Ya lihat dulu, kontrakannya berapa pintu? 2 pintu. Satu pintunya 1 juta, 2 pintu 2 juta. Bini 2, anak 7. Cukup apa kurang? Kurang. Punya tak penghasilan? Punya, tetap penghasilannya, tapi belum mencukupi. Boleh dikasih zakatnya. Maka kalau mau bayar zakat sendiri, pastikan orang yang menerima itu adalah yang benar-benar berhak menerima. Wal amilina 'alaiha, panitia-panitia yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat itu berhak menerima. Wal mu'allafati qulubuhum, kelewatan apa bertanggung. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang lemah hatinya, cenderung kita sebut dengan mu'allaf orang baru masuk Islam. Padahal enggak juga. Kalau lihat sejarahnya, bahkan ada pemimpin kabilah yang memang baru masuk Islam, kayak dia diberikan zakatnya. Kenapa? Untuk menguatkan hatinya agar bisa terus ke dalam agama Islam, yang dengan Islamnya mempengaruhi suku-suku yang rakyat-rakyat yang ada di bawahnya. Karena dia pemimpin kabilah. Tapi orang yang baru masuk Islam berhak juga menerima zakat seandainya dengan masuk Islam itu ekonominya jadi ambruk. Kalau dia baru masuk Islam tapi tetap kaya, ya nggak usah dikasih. Jadi nggak semua mu'allaf itu berhak menerima zakat. Wafir riqab, budak-budak yang ingin membebaskan dirinya, menembus dirinya agar dirinya merdeka, boleh dikenakan, dibayarkan zakat kepadanya. Wal gharimina, orang yang terlilit hutang, ya utang, mau nggak mau, utang pinjol misalnya, pinjam 10 ganti 20 juta itu pinjol. Hati-hati, jangan ya. Dia mau puasa nih, mau lebaran, gelap mata, THR kagak turun-turun, bini ngerong-ngerong, anak mau ujian sekolah, WhatsApp masuk, Anda butuh uang, silakan hubungi kami. Proses cepat, 5 menit cair. Ngomong manis, dapat aja pinjaman. Minjam 10 juta, dapatnya cuma 9 juta. Gantinya 20 juta. Oh, saya tahu banget, udah pernah belum. Cuma katanya. Ya, hati-hati, jangan. Bahaya ikut kayak gitu. Bisa keliru gitu. Orang yang terjerat hutang berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah. Maka
Makanya guru-guru kiai-kiai sebagian ulama mengatakan berhak menerima zakat dari jalur sabilillah. Yang terakhir, waktu sabil, anak jalanan, artinya orang yang kesasar di jalanan, walaupun di negerinya kaya. Orang Surabaya kesini nyasar, nggak punya perbekalan, di negerinya kaya, juragan, kontrakan banyak, tapi karena lagi kesasar, lagi kehabisan uang, berhak menerima zakat. Dari 8 yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada nama anak yatim dan juga para janda. Jadi yatim dan janda tidak berhak menerima zakat karena yatim atau janda. Yatim kaya gak usah dikasih, beneran. Kalau santunan boleh, santunan anak yatim, dulunya santunan anak yatim. Tapi yatim kaya jangan dikasih, nggak berhak dia menerima zakat. Janda kaya jangan dikasih,